beberapa bulan ini memang saya lagi program bayi tabung, lagi ikhtiar untuk punya Kayaknya terlihat agak naik berat badan ya, atau seperti apa sih? Iya, jadi beberapa bulan ini memang saya lagi program bayi tabung, lagi ikhtiar untuk punya momongan dan masih terus berjuang sebagai pejuang garis biru. Jadi doain mudah-mudahan segera diberikan keturunan. Naik berapa nih? Berapa bulan ya? Udah program sekitar 6 bulan. 6 bulan udah dikasih. Pokoknya orang kalau dengar bayi tabung pasti tahu bicaranya adalah hormon. Hormon tuh udah pasti bicaranya dan pasti akan nambah berat badan itu pasti. Jadi lagi berjuang, doakan semoga cepat berhasil. Naik berapa kilo, Mbak? 10-12 kilo. 10-12 kilo? Ya, sekitar 10 sampai 10-13 kilo deh. Apakah memang itu faktor ya? Maksudnya faktor kalau mau bayi tabung tuh memang harus naik berat badannya kah? Bukan harus naik, jadi kalau kita namanya program bayi tabung itu kita disuntik hormon, kita dikasih vitamin untuk hormon dan pokoknya nanti browsing sendiri deh gitu, begitu banyak proses yang harus kita jalani, proses untuk pembuatan telur sampai nanti kita operasi petik telur, kemudian nanti sampai terbentuknya embrio, nanti kita dites lagi dapat berapa embrio, kemudian baru sampai proses ke embrio transfer. Seperti itu prosesnya, tiap orang beda-beda dan prosesnya pasti cukup panjang dengan begitu banyak treatment hormon tentunya, yang ada yang diminum, ada yang diinjeksi di pantat, ada yang diinjeksi di perut, seperti itu. Apalagi kalau udah program, bener-bener pas program untuk membuat telur itu selama kurang lebih 12 hari itu kita dipacu, hampir tiap hari kita disuntik perutnya gitu, seperti itu. Jadi memang sebuah perjuangan yang lumayan panjang, tapi karena saya di sini saya berpikir saya sedang jihad. Mempunyai keturunan itu adalah jihad. Jihadnya saya nggak usah perang, nggak usah apa, tapi saya sedang berjihad untuk mempunyai keturunan. Dan semoga dalam setiap perjuangan saya, setiap usaha saya, setiap ikhtiar saya, semoga ada nilai pahala di situ. Udah berapa lama sih ngejalanin program bayi tabung? Kenapa, Mas? Udah berapa lama ngejalanin program bayi Udah tabung? 6 bulan. Udah 6 bulan program bayi tabung. Tiap bulan dikasih hormon terus badannya, seperti itu. Biasa ada yang jangka waktu nggak sih, Mbak? Maksudnya suntik hormonnya apakah sampai 1 tahun baru ada? Ya enggak, kan ada yang baru 3 bulan berhasil, 4 bulan berhasil, setahun berhasil, 2 tahun. Makanya aku bilang setiap pasien pasti beda-beda, seperti itu. Jadi ya doain aja, semoga segera berhasil seperti itu. Berarti mengurangi aktivitas, Mbak? Maksudnya aktivitas di dunia kayak keartisan gitu, nggak syuting? Nggak, kebetulan kalau syuting memang begitu menikah, saya memang agak mundur, terus terang mundur dari dunia entertainment. Ya mungkin masih bisa tampil sekali-sekali bintang tamu yang hanya syuting 2 jam pulang, seperti itu. Atau ngisi acara, atau nge-MC kadang masih, tapi kalau yang kayak rutinitas sinetron gitu memang saya udah mundur, seperti itu. Jadi memang fokus jadi ibu rumah tangga, kemudian fokus untuk punya keturunan, seperti itu. Dan beberapa bulan ini memang fokus ke situ gitu ya, fokus ke situ. Memang saya juga harus rajin olahraga gitu ya. Dan sebenarnya gini, kemarin itu saya udah sempat bulan November, saya kan dari Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November saya operasi ovarium pick up, pengambilan telur itu saya 3 kali. Kodratullah dapatnya cuma dapat 1 telur yang bagus. Itu selama Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, kemudian November kemudian saya di PGTA itu saya dicek kromosom selama sebulan gitu kan. Jadi memang prosesnya ada berhenti 1 siklus haid juga gitu. Kemudian bulan November kemarin tanggal 11 itu saya sudah transfer embrio. Nah, setelah saya transfer embrio itu saya benar-benar memang bed rest hanya di tempat tidur, ke kamar mandi saja, keluar pun hanya sebentar gitu ya, seperti itu. Kurang lebih kemarin itu sebenarnya embrio saya sudah nempel dan sudah positif dibilangnya. Sudah positif, tapi memang kondisi embrionya sangat lemah. Dan kemarin di-push 4 hari sekali disuntik, di-push untuk penguat rahim gitu. Jadi ya kodratullah hanya bertahan 5-6 minggu ya, hanya bertahan 5-6 minggu sampai akhirnya
keguguran gitu, keguguran karena ya embrionya belum cukup kuat seperti itu. Jadi ya baru semingguan ini baru keguguran seperti itu. Jadi memang karena embrionya lemah, sudah dibantu push dengan penguat, suntikan sampai 3 kali, 4 hari sekali disuntik, tapi ternyata memang embrionya memang kita belum dikasih rezeki sama Allah gitu. Berarti bisa ditegaskan sempat hamil, Mbak? Iya, sempat positif. Sempat positif. Sempat hamil positif 5 minggu. Embrionya 5 minggu, tapi memang ternyata tidak bisa bertahan seperti itu. Sempat hamil 5 minggu, Mbak? Iya, seperti itu gitu. Terus ya karena saya sama suami sih kita berpikir positif terus ya, kita selalu semangat. Akhirnya kemarin kita udah ke dokter lagi dan saya insya Allah Januari saya program lagi untuk operasi ambil telur, kemudian program bayi tabung lagi. Nah, karena 1 bulan ini, 1 siklus haid ini saya istirahat dulu rahimnya, kemudian saya di treatment 4 hari sekali saya disuntik untuk persiapan telur. Jadi ada obatnya banyak banget yang saya minum. Ada obat yang saya minum sehari 3 kali, ada yang sehari sekali aja tuh. Total kayak 8 obat deh yang saya minum, 8 obat ya. Kemudian saya harus banyak protein, putih telur, terus kemudian banyak makanan sehat, saya harus olahraga, dan juga seminggu 2 kali saya disuntik untuk telur supaya kualitas dan kuantitasnya bagus, agar nanti Januari ketika program dapat telur yang bagus. Tapi sempat bahagia dong, Mbak ya? Iya, ketika sempat bahagia dengan hamil 5 bulan itu awalnya. 5 minggu. Iya, 5 minggu. Pasti alhamdulillah seneng lah ya, tapi memang pas awal juga kita deg-degan gitu, karena kan memang yang namanya bayi tabung ini kan kehamilannya kehamilan buatan, bukan normal. Mungkin kalau kehamilan normal biasa sebulan 2 bulan dia kuat aja gitu, jadi memang harus hati-hati. Makanya saya bed rest gitu. Mungkin waktu itu teman-teman sempat lihat kok Mbak Edis pakai kursi roda gitu, jadi memang saya sempat bener-bener bed rest. Bahkan waktu itu karena udah bosen lagi di rumah, pengen keluar pergi makan pakai kursi roda gitu, karena memang bed rest gak boleh capek gitu. Jadi ya udah dijaga, udah diusahakan sedemikian rupa, tapi ternyata kodratullah emang Allah belum kasih kita rezeki. Jujur ada rasa sedih sampai nangis, iya pastinya, karena saya berjuang udah 6 bulan gitu ya. Saya berjuang 6 bulan melalui proses yang demikian melelahkan, karena harus sabar. Bayi tabung tuh sabar banget, harus bersabar dengan jarum suntik, ambil darah tiap 4 hari sekali. Kalau periksa diambil darahnya, kemudian suntik di perut, suntik di pantat, kemudian harus setiap datang harus di USG dalamnya, kemudian dengan beberapa yang harus makan ini, harus makan. Kemarin tuh sampai untuk mempertahankan embrio tersebut, saya tuh sampai harus makan seafood. Saya pada nggak gitu makan seafood, nggak gitu suka sumsum daging. Saya makan sumsum daging. Pokoknya semua udah saya lakukan untuk berusaha ikhtiar untuk mempertahankan embrio tersebut, dan sampai pas ternyata memang udah dipush sedemikian rupa tidak bertahan, akhirnya dokter bilang ya udah coba lepas obat gitu kan, kalau gimana nanti dia pasti akan keluar sendiri atau luruh gitu. Jadi bener saya berhenti minum obat, 7 hari kemudian keguguran gitu. Karena permintaan untuk melakukan bayi tabung dari siapa, Mbak? Dari kami berdua lah, karena kan kalau saya sih sebenarnya pengen cepet aja, karena kan sudah usia gitu kan. Intinya gini sih, kami berdua ada ikhtiar maksimal untuk punya keturunan seperti itu. Siap. Sejauh ini Mbak, langkah apa sih biasanya kan kalau bayi tabung harus ada konsultasi dulu gitu kan? Apa langkah-langkah konsultasi di awal itu apa? Aku udah 6 bulan mas. Saya udah konsultasinya udah 6 bulan yang lalu udah. Jadi kalau untuk program bayi tabung itu embrio transfer atau embrionya ditanam itu udah langkah terakhir sebenarnya. Kalau emang jadi positif ya udah tinggal jadi aja gitu. Cuma kan memang kadang ada banyak kasus, kadang ada yang embrionya tidak nempel, atau kadang ya seperti saya embrionya tidak kuat seperti itu. Bahkan memang saya sekarang baru tahu gitu, banyak orang bilang kalau bayi tabung sabar ya, pasti semua orang bilang sabar ya gitu, karena perjuangannya luar biasa gitu, perjuangannya kemudian kita harus sabar, kita harus telaten seperti itu kan gitu. Dan apalagi saya kemarin saya udah 3 kali operasi ovarium pick up gitu, dan besok ini masih ada beberapa ritual yang harus saya lakukan lagi, persiapan untuk Januari saya mulai program lagi, tapi udah dipersiapkan dari sekarang gitu supaya ya itu tadi minum obat, kemudian olahraga, kemudian suntik di bagian perut 4 hari sekali sampai bulan Januari nanti, kemudian ada beberapa tes lagi. Terakhir Mbak,